Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, al-mun'im ala khalqihi, al-mutafaddil bi ihsanihi wa karamihi, wa huwa alladhi khalaqana wa awjadana wa razaqana wa ahyana wa amatana wa ilayhi an-nushur. وأصلي وأسلم على نبينا الكريم المبعوث رحمة للعالمين سيد المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله جميعا. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang masih memberikan kepada kita kemudahan untuk beribadah kepadanya. Semoga kebaikan-kebaikan yang telah terlaksana diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai amalan yang memberatkan timbangan kebaikan kita kelak di hari akhirat. Allahumma taqabbal minna salihah a'malina. Salawat beriringkan salam semoga senantiasa selalu tersampaikan kepada baginda besar kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ahibati fillah, ma'asyiral muslimin, kita kembali melanjutkan pembahasan di dalam kitab yang dikarang oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah, sifat salat Nabi, dan poin kita selanjutnya berkenaan tentang apa? Nah, ad'iyatu al-istiftah. Ad'iyatu al-istiftah. Apa arti ad'iyah? Ad'iyah jamak dari doa. Doa, ad-du'a bahasa kitanya doa, bentuk jamaknya bahasa Arab adalah ad'iyah. Ad'iyatu al-istiftah, doa-doa istiftah. Ini judul yang dibawakan oleh beliau. Doa-doa istiftah berarti bukan hanya satu. Doa istiftah itu ternyata sangat beragam. Dan saya ingin mengajak kaum muslimin untuk berusaha menerapkan di dalam sholatnya doa-doa istiftah, dan tidak mencukupkan dengan satu doa istiftah saja. Yang saya maksudkan adalah tatkala Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita banyak macam-macam doa istiftah, maka hadirkan dalam salat kita. Dalam salat zuhur kita baca doa istiftah ini. Salat asar kita baca istiftah yang lain lafaznya. Salat maghrib kita baca doa istiftah yang lain lafaznya. Dan begitulah sunnahnya. Oleh sebab itu para ulama menyebutkan as-sunnatu fiha at-tanwi'. Sunnahnya di dalam menerapkan apa yang Nabi ajarkan adalah dengan meragamkannya, dan tidak mencukupkan dengan satu lafaz zikir saja. Ini subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, zikir doa istiftahnya satu lafaz itu saja. Apakah terlarang? Tidak terlarang. Namun tatkala Nabi SAW mengajarkan kepada para sahabatnya beberapa contoh doa-doa istiftah, maka mengapa kita hanya mencukupkan dengan satu doa saja?
Mungkin selama ini kita hanya menghafal satu doa istiftah, dan doa itulah yang selalu kita hadirkan dalam pembukaan sholat kita setelah takbiratul ihram. Ya, padahal doa istiftah sangat banyak Nabi ajarkan. Bukankah Nabi SAW mengatakan sallu kama ra'aitumuni usalli? Salatlah kalian seperti kalian melihatku salat. Artinya seperti yang Nabi lakukan, seperti itulah seharusnya kalian ikuti. Kalau Nabi SAW di dalam salat mengajarkan beberapa lafaz doa istiftah, maka seperti itu seharusnya kita mengikuti salatnya Nabi SAW. Oleh sebab itu, ma'asyar muslimin, saya sering mengingatkan kepada kaum muslimin untuk tidak mencukupkan satu doa saja dalam sholat. Bukan maksud saya menggabungkan, tapi meragamkan. As-sunnatu fiha at-tanwi' la tajmi'. Sunnahnya meragamkan, bukan menggabungkan. Ada beberapa doa istiftah 1, 2, 3, 4, 5, 6 yang Nabi contohkan. Misalnya, Ustaz, saya pengen baca ke-6-6-nya dalam satu salat. La, tidak ada contohnya seperti itu. Sunnahnya bukan menggabungkan. Ya, ada beberapa doa istiftah yang Nabi ajarkan dan akan kita bacakan nanti satu persatu doa itu. Namun sebagai muqaddimah, ada poin penting yang perlu kita ketahui bersama ma'asyar muslimin, bahwa sunnahnya di dalam sholat meragamkan dan bukan menggabungkan, dan jangan terpaut dengan satu doa saja. Karena Nabi mencontohkan banyak doa, kenapa kita hanya mencukupkan dengan satu doa? Ma'asyar muslimin dimuliakan Allah, kalau untuk urusan dunia kita berusaha untuk mengoptimalkan kemampuan kita, ya, kalau kita pengen bangun sesuatu atau ketika ingin membeli sesuatu, kita berusaha yang perfect kalau punya uangnya. Betul tidak? Hah? Ada mobil tipe ini, tipe ini, tipe ini. Kalau antum punya uang banyak, kira-kira antum beli tipe yang rendah atau yang paling tinggi? Jawab, jujur. Paling apa? Paling tinggi. Sepakat? Baik. Antum punya uang banyak, kira-kira antum mau ngontrak atau mau beli rumah? Uang banyak, beli rumah. Baik, beli rumah. Beli rumah yang murah atau yang mewah? Insya Allah jawabannya yang mewah. Dan itu tidak terlarang dalam agama. Tidak terlarang dalam agama. Ustaz, anak pengen seperti Nabi SAW, satu petak, seperti anak kos-kosan. Fadhal, silahkan. Tapi Nabi SAW pernah mengatakan, barang siapa yang memiliki makanan pokoknya di hari itu, tempat tinggal, dan dirinya sehat, dia menemukan di hari itu, faka'annama hizat lahu dunya. Barang siapa yang menemukan dirinya dalam satu hari sehat, menemukan makanan yang bisa dia makan, tempat tinggal, maka seperti halnya dia memiliki dunia dan seisinya. Ya. Dalam riwayat yang lain Nabi SAW mengatakan, di antara kenikmatan seseorang adalah al-markabul hani wal maskanul wasi'. Di antara kenikmatan yang patut disyukuri, kata Nabi SAW, ketika dia punya al-markabul hani, kendaraan yang apa? Kendaraan yang bagus. Wal maskanul wasi', dan tempat tinggal yang luas. Itu Nabi SAW tidak terlarang.
Ya. Baik. Maka ketika kita diberikan kelapangan rezeki oleh Allah Azza wa Jal dan kita memiliki kemampuan daya jual yang tinggi, maka silahkan beli yang besar, yang mewah, silahkan, tidak masalah dalam agama, boleh. Kalau dalam urusan dunia kita berusaha untuk high class, ya, dalam urusan dunia kita gimana perfect, kita punya rumah, pengen rumah kita belakangnya ada taman, kalau bisa yang tanahnya luas, kalau bisa bikin pagarnya, privasinya, dan lain sebagainya. Itu selalu menjadi dambaan para istri. Sahih atau tidak? Istri antum gimana angan-angannya? Itu tidak? Baik. Kalau untuk urusan dunia kita pengen high class, punya ini, punya ini, punya ini, punya itu, punya ini, punya ini. Namun kenapa dalam urusan agama tidak perfect? Usahakan perfect, usahakan sempurna. Jangan mencukupkan satu saja. Saya sering menggambarkan seseorang yang memiliki bisnis, ya, dia punya ruko, dia tambah satu rukonya, dia tambah satu rukonya, dia kembangkan sayapnya. Kira-kira satu ruko nggak cukup, dua ruko nggak cukup, tiga ruko cukup saja. Tapi begitulah dunia, semakin dicari semakin kurang, semakin dicari semakin kurang. Ada saja angan-angannya yang muncul. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Lau kana li ibni Adam wadiyun min dhahab." Kalau seandainya sekiranya anak Adam memiliki satu lembah emas, dia akan mengharapkan lembah emas yang kedua. La tamanna thaniyan wa la tagha thalithan. Dia akan mengharapkan lembah emas yang kedua, lembah emas yang ketiga. Itu dunia. Bagaimana dia mencari, mengejar, dan terus seperti itu. Begitu pula seharusnya ketika kita mencari akhirat, jangan mencukupkan dengan satu, tambah. Apa di hari ini yang bisa saya berikan untuk kualitas agama saya? Hari ini saya hafal satu doa istiftah. Apa? Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta minal masyriqi wal maghrib. Baik, besok tambah lagi satu. Di dalam kitab sifat salat Nabi tercantum di sana beberapa lafaz zikir atau doa istiftah yang Nabi ajarkan. Hari ini saya baca salat saya dengan zikir ini. Besok bismillah, semoga Allah mudahkan, saya akan baca doa istiftah saya dengan doa istiftah yang lafaznya seperti ini. Besoknya lagi, lusa, saya akan menghafalkan doa yang baru dan saya akan praktekkan di hari itu. Kalau perlu bikin jadwal di rumah itu. Hari Senin, Allahumma ba'id, doa istiftah. Hari Selasa, Allahu Akbar kabira. Hari Rabu ini, Subhanaka. Hari Kamis ini, salat malam ini doa istiftahnya. Sehingga target-target yang seperti ini membuat kita semakin termotivasi untuk menambah kualitas di dalam agama kita. Ma'asyarul muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Kalau kita mengejar dunia haus, sangat haus dengan dunia, maka semestinya untuk akhirat jauh lebih haus. Karena kehidupan akhirat jauh lebih berharga. Jauh lebih berharga. Kalaulah sekiranya kita memiliki dunia dan seisinya, ma'asyarul muslimin, kalaulah seandainya antum berhasil mengumpulkan dunia dan seisinya, katakanlah antum khalifah fil ard seperti Nabi Adam. Presidennya dunia yang pertama kali Nabi Adam, khalifah fil ard. Bukan presiden satu daerah, satu kota. Presidennya satu permukaan bumi. Allah amanahkan tatkala itu kepada siapa? Nabi Adam alaihissalam. Katakan antum punya dunia dan seisinya.
itu tidak lebih berharga dibandingkan antum sholat 2 rakaat fajar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Bayangkan ketika antum sholat sunnah fajar 2 rakaat, Nabi mengatakan raka'atil fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat fajar yang Nabi tidak pernah tinggalkan, baik mukim maupun safar. Salat sunnah yang tidak pernah Nabi tinggalkan diantaranya 2 rakaat salat sunnah fajar. Kemudian salat witir, nggak pernah Nabi tinggalkan, baik mukim maupun safar. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, 2 rakaat fajar lebih baik dari dunia. Artinya lebih menang mana 2 rakaat fajar dengan dunia dan seisinya? Lebih baik? Nggak sama. Masih lebih mulia di sisi Allah kita mengerjakan 2 rakaat fajar. Dan hadis ini mengajak kita untuk berpikir bahwa dunia tidak ada apa-apanya di mata Allah Azza wa Jalla. Salat 2 rakaat fajar nilainya lebih baik dari dunia dan seisinya. Subhanallah. Itu salat sunnah levelnya seperti itu. Apalagi salat fardu. Sepakat para ulama ijma' salat fardu jauh lebih mulia dibandingkan salat sunnah. Ibadah yang wajib levelnya, kemuliaannya lebih mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala dibandingkan amal-amal yang sunnah. Di dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabbu ilayya mimma aftaratuhu alayya." Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabbu ilayya mimma aftaratuhu alayya. Tidak ada seseorang hamba mendekatkan dirinya kepadaku, bertaqarrub kepadaku, lebih aku cintai dibandingkan apa yang telah aku wajibkan kepadanya. Tidaklah seseorang hamba mendekatkan dirinya kepadaku, bertaqarrub. Ini bahasa yang familiar. Bertaqarrub, mendekatkan diri dengan ibadah. Mendekatkan dirinya kepadaku lebih aku cintai dibandingkan apa yang aku wajibkan kepadanya. Itu yang lebih aku cintai. Setelah itu baru amalan sunnah levelnya. Maka ikhwatal iman rahimani Allah wa iyyakum jami'an, tergambarkan dalam hati para sahabat maksud mulianya akhirat dibandingkan dunia, sehingga ada salah seorang sahabat yang bernama Qais. Dalam riwayat Imam Muslim disebutkan ketika dia tidak sempat mengerjakan salat 2 rakaat fajar, dia qadha selepas salat subuh, saking nggak mau ketinggalan dan luput amalan yang lebih baik di sisi Allah, nilainya lebih baik dari dunia dan seisinya. Diqadha tuh sampai Nabi tanya, "Engkau salat apa?" Kemudian sahabat mengatakan, "Aku belum menemukan waktu untuk bisa mengerjakannya tadi sebelum salat." Maka Nabi terdiam dan tidak melarang, sehingga ini menjadi takrir amalan yang ditetapkan oleh Nabi SAW, bolehnya seseorang untuk mengqadha, mengganti salat yang luput darinya sebelum subuh tadi diganti ba'da subuh. Lihat bagaimana tamaknya sahabat untuk mengejar akhirat. Tidak terima dia, nggak sempat mengerjakan, dia qadha ba'da salat subuh. Seperti itu seharusnya kita. Ma'asyarul muslimin yang dimuliakan Allah. Beliau al-muallif, sang pengarang kitab, mengawali paragraf yang pertama dengan mengucapkan, "Thumma kana sallallahu alaihi wasallam yastaftihul qira'ata bi ad'iyata katsirah mutanawwi'ah." Kemudian ini kata yang pertama dibawakan oleh beliau. Kemudian, karena beliau membawakan sifat salat Nabi berkaitan erat dengan sebelumnya. Ketika kita sudah belajar tentang apa pertemuan yang lalu? Tentang
mengatur pandangan seseorang ketika sholat dan berusaha untuk menghadirkan khusyuk di dalam sholat, berusaha untuk menghadirkan khusyuk di dalam sholat. Ya, ini penunjang sholat, menghadirkan khusyuk. Kemudian setelah itu doa istiftah. Doa istiftah keberadaannya setelah apa? Setelah apa, ma'asyil muslimin? Setelah takbiratul ihram. Kita sudah masuk takbiratul ihram atau belum? Sudah atau belum? Sudah atau belum? Sudah atau belum? Lupa. Sudah. Sudah atau belum? Sudah. Doa istiftah itu sebelum atau sudah takbiratul ihram? Sesudah takbiratul ihram. Kata beliau rahimahullah, Nabi alaihi salatu wassalam membuka bacaan salatnya dengan doa yang beragam banyaknya. Yahmadullah ta'ala fiha. Dan doa itu mengandung pujian-pujian kepada Allah. Wa yumajjiduhu wa yuthni alaihi. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengagungkan Allah, mempersembahkan pujiannya kepada Allah dalam doa istiftah itu. Dan Nabi alaihi salatu wassalam pernah memperingatkan sahabatnya untuk menghadirkan doa istiftah di dalam sholat. Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, la tatim salatun li ahadin minan nas hatta yukabbir wa yahmadullaha jalla wa azza wa yuthni alaihi wa yaqra bima tayassara minal Qur'an. Tidak sempurna salat salah seorang di antara manusia sampai sehingga dia takbir dan dia memberikan pujian, memuliakan Allah tabaraka wa taala, dan dia membaca apa yang mudah baginya dari ayat-ayat Al-Qur'anul Karim. Wa kana yaqra'u taratan bihadza wa taratan bihadza. Terkadang Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca doa ini, terkadang dalam salat yang lain membaca doa yang lain. Nah, ini dia yang menjadi poin kita untuk kita tanamkan dalam diri kita. Jangan mencukupkan dengan satu doa saja. Ya, minimal sekali seumur hidup kita pernah baca doa yang Nabi ajarkan. Ustaz, doanya panjang Ustaz. Doanya apa? Panjang, nanti kita akan bacakan, ada doa yang panjang riwayatnya. Saya nggak tahu ada yang hafal di antara antum atau tidak. Ya, doa istiftah yang cukup panjang Nabi ajarkan. Nabi terkadang dalam sholatnya baca doa istiftah ini, sholat yang lain baca doa istiftah ini, sholat yang lain baca doa istiftah. Yang panjang nih gimana? Ya sudah, antum coba hafalkan. Minimal antum pernah mempraktekkan dalam sholat sekali seumur hidup. Anak pernah mengamalkan sunnah itu, alhamdulillah. Ya, antum merasa berat untuk mempertahankannya setiap saat, minimal antum pernah mengamalkan sekali dalam seumur hidup. Nah, yang pertama dibawakan oleh beliau, doa istiftahnya berbunyi Allahumma ba'id. Banyak panjang, bukan Allahumma ba'id. Allahumma ba'id baini wa baina khatayaya kama ba'adta baina al-masyriqi wal maghrib. Allahumma naqqini min khatayaya kama yunaqqa ath-thawbul abyadu min ad-danas. Allahumma ghsilni min khatayaya bil ma'i wa thalji wal barad. Baik, siapa yang tahu artinya? Jangan lihat terjemahan yang punya bukunya sifat salat Nabi. Siapa yang tahu artinya? Terkhusus mereka yang sering baca doa istiftah dengan doa ini. Fadhal.
Na'am, fadhal. Siapa namanya? Siapa? Abdul Aziz. Abdul Aziz. Abdul Aziz. Abdul Aziz, fadhal Abdul Aziz. Na'am. Ahsan. Terus. Bilma. Nah, ahsan. Barakallah fiik. Fadhal. Hadiah buat antum. Ambil air. Anak cuma punya itu, gimana lagi? Panitia nggak menyediakan hadiah. Barakallahu fiikum. Saqyul ma. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, afdhalus shadaqah saqyul ma. Sebaik-baik sedekah adalah memberikan minum. Sebaik-baik sedekah adalah memberikan minum. Nah, barakallahu fiikum. Allahumma ba'id. Ya Allah, jauhkanlah antara diriku dengan kesalahan-kesalahan, seperti hanya Engkau menjauhkan antara timur dengan barat. Allahu akbar. Ini doa yang sangat menakjubkan, ahibati fillah. Siapa yang tidak ingin dijauhkan dari kesalahan? Kalau kita menghayati setiap doa yang kita baca, sangat-sangat luar biasa, di mana setiap hari kita selalu bergelut dengan dosa. Hampir setiap hari ada dosa yang kita lakukan. Dan Nabi SAW menyebutkan bahwa manusia tempatnya salah, selalu berbuat kesalahan. Ya, dan sebaik-baik mereka adalah yang bertaubat dari kesalahan itu. Maka doa ini adalah bukti taubat seseorang kepada Allah. Tatkala seseorang mengharapkan kepada Allah agar dijauhkan dari dosa. Doa istiftah adalah bentuk taubat dan istighfar. Seseorang meminta ampunan kepada Allah, meminta agar disucikan dirinya dari dosa. Ya Allah, jauhkanlah antara diriku dengan kesalahan-kesalahanku. Jauhkan antara diriku dengan kesalahan-kesalahanku, seperti hanya Engkau menjauhkan antara timur dengan barat. Kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Seperti yang Engkau menjauhkan antara timur dengan barat. Jauhkan. Artinya, sucikan diri dari kesalahan-kesalahan. Jauhkan aku dengan kesalahanku itu, ya Allah. Allahumma naqqini. Ya Allah, sucikan diriku, bersihkan diriku, murnikan diriku. Ya. Naqqini min khataayaya. Bersihkan diriku dari kesalahan-kesalahanku, seperti halnya pakaian yang putih dibersihkan dari kotoran. Ya, seperti halnya pakaian yang putih dibersihkan dari kotoran. Kenapa pakaian putih? Karena pakaian yang putih adalah pakaian yang paling disukai oleh Rasulullah SAW. Ya, dan dengan pakaian putih itu kita akan dikafankan tatkala kematian datang kepada kita. Nabi mengatakan alaihi salatu wassalam, ilbasu min thiyabikumul bayad fa innaha min ahsani thiyabikum wa kaffinu fiha mautakum. Pakailah pakaian-pakaian kalian yang berwarna putih, karena dia adalah pakaian yang terbaik, dan kalian akan dikafankan dengan pakaian yang berwarna putih. Pakaian yang berwarna putih sangat nampak dan jelas kalau ada kotoran dan noda.
pakaian hitam, mau dicuci mau tidak warnanya nggak kelihatan adanya perubahan. Tapi kalau pakaian yang putih sangat nampak noda. Makanya seringkali orang tua mikir kalau mau belikan pakaian untuk anak, jangan yang warna putih, gampang kotor. Subhanallah. Baik ahibati fillah, seperti hanya engkau membersihkan pakaian yang putih dari danas. Ad-danas kotoran, khati'ah, dosa. Allahumma ghsilni min khataayaya bil ma'i wa thalji wal barad. Ya Allah, ighsilni, basuhlah diriku ini, sucikan diriku dari kesalahan-kesalahanku, bil ma', dengan menggunakan air, wa thalj, salju, wal barad, es. Ya, seseorang boleh berwudu menggunakan air atau menggunakan salju atau menggunakan es, boleh. Ya, dan air wudu atau air yang kita gunakan untuk bersuci fungsinya adalah membersihkan seseorang dari dosa, seperti yang disebutkan oleh Nabi SAW di dalam sebuah hadis, ya, bahwa air wudu yang kita lakukan berfungsi untuk membawa dosa dalam tubuh kita. Dia bawa dosa kita sampai tetesan air yang terakhir dari wudu yang kita lakukan membawa dosa. Nah, wa kana yaqulu fil fard, dan doa yang lafaznya ini seperti ini, Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta bainal masyriq wal maghrib. Ini doa yang Nabi hadirkan dalam salat fardu. Dalam salat fardu. Wa kana yaquluhu fil fard. Seringnya Nabi hadirkan dalam salat fardu. Baik. Zikir yang kedua. Zikir yang kedua atau doa yang kedua. Ini panjang ya. Panjang. Saya bacakan dan tidak saya terjemahkan karena waktunya sangat singkat. Ya, antum bisa baca terjemahannya di buku terjemahan sifat salat Nabi. Wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal arda hanifan muslima. Dalam riwayat yang lain ada lafaz muslima. Wa ma ana minal musyrikin. Awalnya apa? Wajjahtu, bukan inni wajjahtu. Wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal arda hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Allahumma antal malik la ilaha illa anta subhanaka wa bihamdika anta rabbi wa ana abduka zalamtu nafsi wa i'taraftu bi dhanbi faghfir li dhanbi jami'a innahu la yaghfiru dhunuba illa anta wahdini li ahsanil akhlaq la yahdi li ahsaniha illa anta wasrif anni sayyi'aha la yasrifu anni sayyi'aha illa anta labbaika wa sa'daika wal khairu kulluhu fi yadayk wasyarru laysa ilayk wal mahdiyu man hadayt ana bika wa ilayka la manja wa la malja illa ilayka tabarakta wa ta'alaita astaghfiruka wa atubu ilaik. Siapa yang hafal doa ini? Ada yang hafal? Ustadz, ana hafal potongan yang awalnya saja. Sahih? Sahih atau tidak? Wajah tuh. Saya tidak tahu doa yang tersebar yang hanya sampai wa ana awwalul muslimin itu riwayat siapa?
Apalagi ada tambahan inni wajjahtu. Dan tidak ada lafaz inni yang saya temukan dalam riwayat terkait dengan doa istiftah. Yang tersebar tatkala kita dulu mungkin belajar ketika SD ada lafaz inni. Bahkan awal doa itu digabungkan dengan lafaz yang lain. Apa? Kabira walhamdulillahi katsira. Subhanallah bukratan wa asila. Inni wajjahtu. Kabira walhamdulillahi katsira. Subhanallah bukratan wa asila digabungkan dengan wajjahtu ditambahkan inni. Berapa modifikasinya itu? Hah? Berapa berevolusinya doa itu di tengah-tengah kaum muslimin yang tidak lagi steril dengan keaslian riwayat. Nah, ma'asyal ahibba rahimanallahu wa iyyakum. Maka doa istiftah dengan lafaz wajjahtu ini ternyata sangat panjang dan tidak diawali dengan ini, apalagi kabira walhamdulillahi katsira. Allah akbar kabira walhamdulillahi katsira. Subhanallah bukratan wa asila. Inilah pentingnya kita mempelajari sifat salat Nabi, sehingga kita mengetahui mana doa-doa yang memang sesuai dengan riwayat, dengan sifat salat yang tersebar di masyarakat. Anda mengatakan adanya lafaz Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira subhanallah bukratan wa asila inni wajjahtu, demikian lafaznya, silakan datangkan dalil dan riwayat. Jangan ditambah-tambah. Karena doa istiftah itu ada yang seperti ini lafaznya, ya seperti itu Anda baca. Jangan ditambah dengan yang lain. Ada doa istiftah dengan lafaz seperti ini, silakan seperti itu bacanya. Jangan ditambah dengan lafaz yang lain. Makanya saya katakan tadi, sunnahnya diragamkan bukan digabungkan. Ya, walaupun sebagian ulama mengatakan afdal digabungkan sekian banyak doa, seperti perkataan Imam An-Nawawi rahimahullah. Namun pendapat yang rajih yang ditegaskan oleh beliau adalah meragamkan bukan menggabungkan, karena Nabi tidak pernah mencontohkan dengan gabungan doa. Ya. Baik. Wa kana yaquluhu fil fardhi wan nafil. Doa dengan lafaz yang kedua tadi Nabi hadirkan dalam salat fardu dan salat sunnah. Ya. Allahumma ba'id, Nabi baca dalam salat apa? Salat fardu. Wa kana yaquluhu fil fard. Antum salat fardu pengen baca Allahumma ba'id, fadhal, silakan. Pengen dibaca salat sunnah, boleh tidak? Wallahu a'lam. Selamat. Wallahu a'lam. Selamat. Baik. Lafaz yang ketiga. Lafaz yang ketiga. Mithluhu duna qawlihi anta rabbi wa ana abduk. Saya pelan-pelan ya. Kata beliau rahimahullah, lafaz yang ketiga semisal dengan lafaz yang kedua, namun tanpa lafaz anta rabbi wa ana abduk. Anta rabbi wa ana abduka sampai terakhir. Wa yazid Allahumma antal malik la ilaha illa anta subhanaka wa bihamdik. Dalam riwayat Al-Imam An-Nasa'i, wajjahtu itu wajjahtu wajhi lilladzi fatara samawati wal ard. Boleh Anda baca pendek sampai pada lafaz wa ana awwalul muslimin Allahumma antal malik la ilaha illa anta subhanaka wa bihamdik. Setelah sampai situ boleh? Boleh, karena dalam riwayat Imam An-Nasa'i sampai lafaz itu.
Ini beliau bawakan secara rinci. Kalau ana tidak pengen yang panjang seperti lafaz yang kedua tadi, boleh Ustaz? Boleh, ada beberapa pilihan. Yang kedua tadi panjang Ustaz, ana pengen lebih simpel sedikit. Ana hafal sampai wa ana awwalul muslimin. Boleh sampai situ, tambahkan sedikit. Allahumma antal malik, la ilaha illa anta, subhanaka wa bihamdik. Sampai situ. Karena riwayat yang lain, riwayat Imam An-Nasa'i, doanya sampai situ lafaz. Dan hadis ini sanadnya sahih. Berarti ini lafaz yang ketiga. Hampir mirip dengan yang kedua, hanya saja lebih apa? Lebih pendek. Nah, antum kan suka yang pendek-pendek, ya kan? Baik. Yang keempat, lafaz yang keempat, mithluhu aidan, semisal dengan lafaz yang kedua sampai pada lafaz wa ana awwalul muslimin. Kemudian dia menambahkan Allahumma hdini li ahsanil akhlaqi wa ahsanil a'mal, la yahdi li ahsaniha illa anta, wa qini sayyi'al akhlaqi wal a'mal, la yaqi sayyi'aha illa anta. Siapa yang hafal lafaz yang keempat ini? Pekan depan ada ujiannya, saya tes ya. Jangan nggak pada datang. Waduh Ustadz, ini bikin deg-degan aja. Saya pernah dapat cerita dari salah seorang jemaah di Rumbai. Jadi awal mula saya tamat kuliah, saya diminta untuk ngisi kajian di rumah salah seorang warga karena masjid belum mengizinkan ketika itu untuk kajian. Akhirnya berinisiatif diadakan di rumah. Baik, di rumah dipanggillah ikhwan-ikhwan, akhwat yang sudah ngaji di rumah tersebut. Dihadirkan di situ ada ustaz kita, Ustaz Fulan di antaranya saya. Dia bilang cerita ke saya, Ustaz, alhamdulillah kajian kita ramai, kata dia. Alhamdulillah, saya bilang. Tapi saya, kata dia, ada satu ustaz kita setiap kajiannya yang datang cuma 1-2 orang. Saya bilang, kenapa? Saya bilang, ustadznya mewajibkan hafalan. Yang dibahas hadis Arba'in Nawawi. Setiap pertemuan setoran dulu. Tiba hadis yang kedua panjang, hadis Umar bin Khattab, Amirul Mukminin. Panjang sekali. Yang pertama masih ada yang hadir. Giliran setelah hadis yang kedua nggak ada yang hadir. Nanti setelah hadis yang ketiga agak pendek baru hadir lagi. Subhanallah. Ini ada yang seperti ini, masyaallah muslimin. Sama sebagian ikhwan-ikhwan kita, dia belajar bahasa Arab. Pas ketika mau ujian bahasa Arab, hilang. Entah pamit mau pulang kampung, mau ke sini, mau ke sini. Ini aduh, subhanallah. Gimana bisa bahasa Arab? Ya. Ana belajar aja tanpa tes. Tesnya lewatkan saja. Subhanallah. Taib ma'asyil ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Yang keempat, ada lafaz tambahan Allahumma hdini li ahsanil akhlaqi wa ahsanil a'mal, la yahdi li ahsaniha illa anta, wa qini sayyi'al akhlaqi wal a'mal, la yaqi sayyi'aha illa anta. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i dan Imam Daraqutni. Jangan takut, enggak ada hafalan insyaallah. Tapi antum coba tolong ada kesadaran diri untuk mau menghafalkannya dan mengamalkannya. Baik, ini doa yang keberapa? Yang keempat. Yang kelima insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan berikutnya biiznillah ta'ala. Saya harapkan 4 doa tadi itu dipraktekkan sepekan yang akan kita lewati insyaallah, dan insyaallah kita sampai kepada doa yang kelima, kita tambah khazanah ilmu kita dengan hafalan dan mengamalkannya. Wallahu a'lam bishawab. Semoga pertemuan kita kali ini menjadi salah satu amal kebaikan kita yang diterima dari Allah Azza wa Jalla. Fa innahu walidzalika wal qadir alaih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.